Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku sekalian, kali ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun, mereka juga memiliki ciri-ciri yang sama loh. Nah, siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, pintar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, makan, tumbuh, bergerak, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Kita ulas satu persatu ya. Bernafas. Bernafas artinya makhluk hidup menghirup dan mengeluarkan udara. Udara yang dihirup adalah oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Makan. Makan artinya memasukkan makanan atau sesuatu ke dalam mulut, mengunyahnya dan menelannya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan juga makan. Lalu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar atau bertambah sempurna. Jadi ketika kalian pernah menanam biji hingga tumbuh menjadi tanaman yang sempurna, itulah yang dinamakan tumbuh. Atau kalau pada manusia dari bayi kemudian dia bisa merangkak, belajar berjalan, sampai bisa berlari dan tumbuh menjadi besar dan dewasa, itulah yang dinamakan tumbuh. Lalu gerak. Bergerak artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan akan bergerak saat dia menerima rangsangan, seperti tertiup angin atau tumbuhnya menghadap ke arah cahaya matahari. Nah, itulah gerak tumbuhan. Selanjutnya adalah berkembang biak. Artinya bertambah banyak. Jadi, makhluk hidup bertambah banyak atau berkembang biak itu untuk melangsungkan kelestariannya supaya dia tidak punah, maka dia berkembang biak. Yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan merespon terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. Contohnya, tumbuhan putri malu dan tumbuhan Venus. Dia akan mengatupkan daunnya apabila disentuh, atau mata kita yang secara refleks berkedip saat ada benda yang akan masuk ke dalam mata kita. Nah, sekarang kalian tahu kan persamaan ciri-ciri cicak dan ikan? Ya, mereka sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu apa perbedaannya? Nah, ini tugas kalian untuk menuliskan persamaan dan perbedaan antara cicak dan ikan. Semakin banyak kalian menuliskan perbedaannya, semakin terasah kemampuan kalian untuk mengamati dan menganalisa. Ikan sekali bertelur dapat menghasilkan 1000 lebih butir telur. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000?
Untuk itu, perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini ya. Bilangan 1, 0, 0, 0 dibaca menjadi 1000. Lalu 2, 0, 0, 0 dibaca 2000. Selanjutnya bilangan 30, 3100, maka dibaca 3100. Ya. Selanjutnya adalah bilangan 4200. Bagaimana kalian membacanya? Iya, pintar sekali. 4200 dibaca 4200. Kalian memang anak yang hebat sekali. Nah, selanjutnya ini adalah tugas kalian di rumah. Kalian tulis di buku tulis tematik kalian ya, yang rapi. Nah, kalau kalian menulis dengan rapi, itu berarti kalian anak hebat. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembelajaran kita kali ini telah usai. Terima kasih telah belajar bersama. Selalu semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.